Selamat malam, berjumpa kembali bersama Malam, saya Bang. Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini mau saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Waduh, iki wes. Ayo, kerasan nek kene. Apa, Mbak? Enggak kerasan ning majikan kene. Loh, Aduh. Wonge rada piye, rada rewel. terus bahasa Indonesia, Mbak? Ah, orangnya agak rewel. Ya, terus aku harus gimana? Aku harus ngomong sama majikan. Kalau kalau mau minta pindah gitu gimana? Bisa enggak? Sampean berapa bulan? 1 bulan. Ya, sampean ngomong ke PT dong kalau 1 bulan. Ya suruh bertahan sih sampai habis potongan. Ya enggak, kalau sampean enggak betah ya sampean ke PT. Sampean ngomongnya ke Apa? PT. Kalau sampean nggak mau ya ke Makau. Aduh. Kabur. Kok kabur? Maksud saya diatur strategi pergi ke Makau. Enggak, kira-kira bisa enggak gitu loh. Kayak enggak nyaman banget di sini. Loh, kalau sampean mau break itu bisa, tapi urusan sama PT sampean harus kelarin dong. Sampean ngomong lagi sama PT, aku break tapi aku proses lagi, tolong cariin majikan. Jadi sama PT, di PT itu Mbak sampean baru bisa. Karena baru sebulan. Iya. Iya, makanya sampean Majik, teleponnya orang iya, PT. majikan dulu enggak rewel kayak gini dua yang dulu. Jangan dibandingkan, Mbak. Hidup itu tidak bisa dibanding-bandingkan, Mbak. Kayak kayak si Farel nyanyi. Ojo dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Kalah. Ya pasti. Kan wis dilagokno karo Farel. Sekarang itu yang sampean harus lakukan diterima legowo dengan hati. Jangan ditolak, jangan ditentang. Diikuti alurnya. Tadi itu ya Mas Andro ya. Makan siang tuh apa sambelnya habis. Cuman mie putih aja. Makanya aku ngambil ayam yang udah digoreng 1 sayap. Kok aku bilang majikan tuh nggak dijawab-jawab sampai 2 jam. Aduh, tersinggung banget aku ya. Habis itu setelah telepon Miss Yuli, tadi SMS Miss Yuli, terus dimajikan balas katanya, iya nggak apa-apa kamu makan gitu. Kayak jantungan aku. Nah, berarti itu yang sensitif sampean, Mbak. Aduh, Allah Akbar. Berarti sampean Takut banget, ya. kurang sabare. Kayak Jadi mikir banget gitu tadi. sampean itu perasa. Sampean itu Iya, perasa, sampean iya. sensitif. Hmm. Jadi nih sampean ngerasakno kejeron. Ya, aku kira masa cuma ngambil sayap 1 aja buat asin-asin gitu tadi. Kok Duh, kayak nggak dijawab-jawab gitu sampai 2 jam, biasanya nggak kayak gitu. Mbak, Terus Mbak, habis makanya ya, tak stop ya langsung. Jadi orang jangan ya. sensitif dan baperan. Kalau nggak dijawab ya sudah. Orang sopo ngerti ngising, sopo ngerti meeting, sopo ngerti majikane Iya. lagi renang, HP-nya dideleh. Jadi pikiran itu loh, sampean itu ketuaan. Aduh, terus. Kalau jadi orang Iya. sensitif itu sampean itu ketuaan. Ya emang wis tua Mas Andro. Nah, maka dari itu kenapa orang-orang yang tua itu tak sarankan nggak perlu proses lagi ke Hong Kong. Karena kayak Lah, gini, hal-hal sepele, hal-hal yang tidak esensial, tidak terlalu penting untuk dirasakan, sampean rasakno. Bahaya iya. itu. Terlalu. Orang belum dijawab udah mikir jeru ya. Nah, kalau aku makan pangan ae. Seneni yo seneni kuno-kuno, penting tak pangan sih aku wareg. Udah, Iya kere. sih. Iya. Bersih-bersih Ya, beres-beres, bersih-bersih beres-beres, kurang resik ya diresikin neh.
Wes endi sing diresiki maneh terus habis itu mana yang belum bersih? Celana dalammu mau dibersihkan sekali enggak? Apa amplukmu tak bersihin? Nah, kalau Aku perlu tuh kemarin, ditantang ya, kayak kemarin tuh gitu. kemarin waktu gajian itu ya, aku bilang sama Nyonya, Nyonya saya tuh makannya banyak. Terus Nyonya sama Tuan makannya sedikit, aku bilang gitu. Udah kamu kasih uang aja, aku mau makan sendiri, beli sendiri katanya. Aku bilang gitu sampai nggak enak banget aku. Enggak, Katanya nggak apa-apa. bukan enggak enak, ya enggak apa-apa. Ya begitu. Ya iyalah aku jujur ya daripada aku lapar. Nah, ya wis kayak gitu. Makanya nek karo majikan wis jujur ae. Kayekmu tak pangan, wis. Goreng 5 tak pangan Ya. siji, wis. Gitu aja yang penting ngomong. Iya sih. Aku foto, aku kirim ke majikan, aku ambil satu. Nah, iya sudah. Pokoknya lapor. Sebelum apa-apa lapor. Mau diamuk, mau diapain, lapor aja. Nanti kalau dihukum di Hongkong, Mas Andre yang belain ya gara-gara Iya. ayam satu. Kecuali sampe nyolong perhiasan ambek nyolong duit lo ya, aku gak bisa belani. Enggak berani aku itu. Loh, enggak, makanya aku ngomong. Kan sampean ngomong dihukum. Lah kalau dihukum ancene sampean nyolong kalung kayak aku ngeluh ngewangine piye. Lah nek sampean sing salah kan ya aku gak iso ngewang ya. Cuman kaye. Cuma mangan pindang, adang. Sayap lagi. Adang sego terus diseneni. Ya lah, gak penting sekali tuh untuk Iya tadi aku mikir banget kan sampai 2 jam nggak dibalas. Biasanya cepet dibalas kok nggak dibalas. Aduh marah ini aku gitu tadi. Sekarang gak usah kakean mikir kalau ngomong sama saya. Ya wis tuwek, ora usah ditambahi pikirane. Dilempengno nek nyambut gawe, kepingin apa-apa ngomong ke majikan, mau boleh mau enggak terserah, penting ngomong, penting cerita. Sebelum kejadian ngomong dulu. Nanti kalau pas sudah ngomong dhek ejek nyecret, aku wis WA awakmu kowe gak tak kandhani mble, yos sak karepmu terus saiki njalukmu piye gitu. Pokoknya majikan itu harus disampaikan. Ya permintaanmu piye ngene. Oke, hoa, beres tinggal ngale. Wis mari gurung. Iya. Nek wis mari aku tak ngale, penggaweanku jek akeh. Oke. Iki jemput sekolah iki, Mas Andro. Makasih ya. Oke ya, gak perlu sensitif lo ya. Wis tuwek rasa kakean pikiran. Semangat. Oke. Gajian lancar, main ke rumah mangan sego pecel. Yuk, bye. Amin. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi ya teman-teman. Bojoku itu sampai saya kasih tahu, bojoku itu kalau disambati wong dan digremengi wong, dia males dikasih ke saya. Ya kan? Bojoku mules. Mbak orang-orang kenapa mau curhat ke dia? Bojoku kalem. Gak bengek-bengek. Kalau aku lo, jangan kau kira. Lihat dulu persoalannya. Kalau kalian dituduh mencuri dan kalian tidak mencuri, nah ini beda perkara. Saya pernah, ya, yang anak yang kita proses, ya kan, majikannya nggak suka. Terus majikannya nuduh dia nyuri. Loh, aku ditanya sama bojoku, mau ikut nggak? Mbak E katanya nyuri. Jadi ejene kan konconan karo bojoku kan, udah lama. Terus aku dijak, loh salah aku dijak. Intinya salah aku dijak. Kenapa saya harus diajak? Terus tak tanya Mbak, sampai nyolong enggak Mbak? Enggak. Sumpah aku enggak nyolong. Oke. Ya tak belain sama. Ribut kita. Walaupun ejene ku koncone bojoku. Enggak, kalau tuduhan nyolong ini kalau kita nggak nyolong. Kalau memang nyolong beneran atau nggak nyolong beneran, laporin polisi. Kenapa harus takut sih? Kalau dia nggak berani ngelaporin, berarti kan sing ngarani sing kau can. Yang ngarani, yang menuduh, yang bikin acara aneh-aneh. Aku begitu teman-teman. Terus kemarin juga ada yang ngomong dipukul sampai 4 kali. Telepon sama saya. Ya telepon polisi guys. Kalau kalian dipukul, terlepas itu ya kan, sekali lagi terlepas ya. Sakit nggak sakit itu sudah 4 kali, telepon polisi.
Ribut-ribut sekalian di situ. Itu untuk apa teman-teman? Shock terapi buat majikan agar nggak main tangan dan nggak main fisik gitu. Ya kan? Makanya penting bagi kalian itu dihafalkan alamat rumah majikan, diingat-ingat namanya majikan. Itu penting, tujuannya untuk kayak gitu. Kalau cuman nggak dikasih makan, ya kan, nggak mungkin dong lapor polisi. Kalau menurut saya sekali lagi, orang Hongkong memang style makannya begitu. Aku aja kalau sama bojoku datang ke restoran makanan khasnya orang Hongkong yang yamja, yang kalau kalian tahu itu yang kursinya bundar. Makan itu gak enak buat saya, walaupun itu harganya mahal loh. Bagi aku gak enak, aku sama kayak kalian. Enak sego sambel karo tempe, wes segone sak ubruk. Nah, itu sama, kita sama. Ya kan? Aku, bojoku, western, makanan sehat semuanya. Oke. Giliran gaya aku panganan larang eman-eman duitnya aku. Aku goreng tahu apa nggak Indomie nyeplok endok. Nah, itu selera. Makanya kalau orang Hongkong makannya Joysam, makanya yang nggak ada rasanya, kita nggak kena. Makanya kenapa di situ ada namanya food allowance, diminta aja ngomong, nggak usah sungkan, nggak usah takut dan nggak usah wedi. Kalau disuruh nggak bersih ya udah, mana yang nggak bersih bersihin lagi sampai dia bilang sudah belum, suruh 10 kali jalanin 10 kali. Kalau dimarahin nyecret ABC bla 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 bla, udah selesai belum? Kalau udah selesai aku mau ngerjain hal yang lain. Gak apa-apa. Ya memang tabiat-tabiat mereka itu hanya dengan mulut. Terus yang sudah mulai tua, mulai sensitif, banding-bandingin dengan majikan-majikan yang baik. Wah, jangan. Come on, sudah gak bisa. Sampai masuk ke tempat baru, ibaratnya sampai dulu pacaran sama pacar sampai dulu yang baik, terus meninggal dunia, terus sekarang pacaran lagi orang baru, tidak sebaik pacaran yang lama. Pacarku dulu ya yang lama, lah terus sampean cerita no, ya situ benger-benger pacarnya sampean, mbok banding-banding no karo pacarnya sampean yang baik, gak bisa. Ya, sekali lagi tutup buku masa lalu. Ya, masa lalu ini keluarga baru, cara baru, teknik baru, trik baru, adaptasi yang baru. Udah buang jauh-jauh pikiran yang lama. Sekarang kenyataan kita hari ini dan besok. Gimana caranya? Ya, kalau orang sudah tua, 48, 49, 50. Dan kemarin tadi ada yang bilang berat badannya 80, usianya 49. Dokumennya banyak yang hilang. Dia cuman paspor tok. Berat. Suruh bikin sendiri nggak ada duit. Nanti diikutkan potongannya kegedean. Piye? Kalau potongannya kegedean dituntut. Kena. Serba repot dan serba susah. Ya, teman-teman, mulailah menyadari kepada diri kita sendiri. Layak nggak aku? Pantes nggak aku? Sudah benerkah aku melakukan A, melakukan B, melakukan C? Introspeksi diri, melihat ke dalam, jangan melihat keluar. Saya pun teman-teman, kalau kalian lihat begitu ngomong aja di konten, saya tiba-tiba kena penyakit jantung, coba. Gak ada yang nyangka. Dan sekali lagi, tidak ada yang perlu dibanggakan dari diri kita. Udah, kita semua sama aja. Rendah hati, suka menolong, tetap baik, menolong semampu dan sebatas yang kita bisa. Kalau nggak bisa, jangan dipaksakan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.